Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrin Angelina. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 5. Tujuan dari video saya ini adalah untuk memenuhi tugas akhir UAS pada mata kuliah Teknik Laboratorium 2 yang dosen pengampunya adalah Ibu Ria Hayati MPD. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling terapi behavioral. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar atau mungkin sama sekali belum pernah mendengar atau mungkin sudah ada yang paham gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana apa yang saya tahu tentang konseling behavioral. Konseling terapi behavioral adalah bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Konseling terapi behavioral ini adalah model konseling yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku menyimpang dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Terapi behavior adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan melalui proses belajar agar bisa bertindak dan bertingkah laku lebih efektif. Lalu, kita itu mampu menangani situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, tujuan dari konseling behavioral ini memfokuskan pada persoalan perilaku spesifik atau perilaku menyimpang yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar dengan dasar bahwa sebenarnya tingkah laku itu dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Yang di sini dimaksud tingkah laku yang maladaptif adalah perilaku yang tidak baik. Hakikat manusia dalam terapi behavioral. Nah, manusia dipandang sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Jadi perilaku manusia ini adalah efek dari lingkungan dan pengaruh yang paling kuat. Nah, jadi hal itulah yang akan membentuk diri individu. Jadi, berdasarkan kajian dalam pendekatan behavioral, pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berperilaku positif atau negatif. Karena merujuk pada konsep behavioristik bahwa kepribadian manusia itu dibentuk oleh lingkungan di mana ia berada. Jadi perilaku itu dihasilkan dari pengalaman yang diperoleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi perilaku yang baik adalah hasil dari lingkungan yang baik. Jadi begitupun juga sebaliknya, seperti itu. Menurut konseling terapi behavioral, manusia ini adalah produk dan produsen atau penghasil dari lingkungannya. Jadi, manusia dipandang memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Jadi, pendekatan ini berpandangan bahwa setiap perilaku itu dapat dipelajari. Jadi, manusia itu mampu melakukan refleksi atas tingkah lakunya sendiri dan dapat mengatur serta mengontrol perilakunya dan belajar tingkah laku baru, kemudian dapat mempengaruhi individu lain gitu atau orang lain gitu. Teori behavioral diawali pada tahun 1950-an di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris. Fokusnya adalah menunjukkan bahwa teknik pengkondisian perilaku yang efektif dan merupakan alternatif dari psikoanalitik. Seperti itu. Tokoh dari konseling terapi behavioral adalah B.F. Skinner dan Albert Bandura. B.F. Skinner merupakan seorang juru bicara terkemuka untuk behaviorisme dan dapat dianggap sebagai bapak pendekatan behavior. Skinner tidak mempercayai bahwa manusia itu memiliki pilihan yang bebas. Menurut Skinner, tindakan itu tidak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Ia menekankan
pandangan pada sebab akibat antara tujuan, kondisi lingkungan, dan perilaku yang dapat diamati. Skinner tertarik pada konsep penguatan dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Sedangkan Albert Bandura dan rekan-rekannya ini merintis pada bidang social modeling dan memperkenalkannya sebagai suatu proses beragam untuk pembelajaran. Jadi, hakikat konseling dalam terapi behavioral dipandang merupakan proses terapeutik dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sistematik dengan untuk mengubah perilaku yang maladaptif atau perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang adaptif atau perilaku yang sesuai melalui proses belajar perilaku baru. Seperti itu. Kemudian untuk tahap-tahap konselingnya, yang pertama itu ada asesmen. Hal-hal yang digali dalam asesmen adalah analisis tingkah laku bermasalah yang dialami oleh konseling kita gitu. Jadi analisis situasi yang di dalamnya itu analisis masalah yang terjadi, analisis self controlnya, analisis hubungan sosialnya, terus analisis hubungan fisik dan budayanya. Nah, untuk langkah yang kedua, kita menentukan tujuan gitu. Tujuan ini kan akan menghasilkan kontrak yang memandu jalannya terapi gitu. Jadi tujuan yang ditetapkan itu akan digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana gitu keberhasilan terapi itu atau konseling itu gitu. Untuk tahap yang ketiga, mengimplementasikan teknik. Setelah kita merumuskan tujuan yang ingin dicapai, kita harus menentukan strategi belajar yang baik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkannya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, kita mengakhiri konselingnya. Jadi jika tujuan udah tercapai, strateginya udah pas gitu. Jadi ya kita mengakhiri. Jadi kita mengakhiri gitu. Jadi di sini tugas kliennya itu tetap berjalan gitu ya, dia harus tetap menjalankan perilaku baru yang sudah tercipta dari konseling tadi gitu selama konseling berlangsung, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.